Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 18 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Kolose pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari. Biarlah semuanya itu menjadikan pengenalan kami akan Tuhan terus ditambah-tambahkan, dan kami mau hidup dalam ketaatan. Biarlah setiap kali kami membaca, merenungkan, Engkau yang memampukan untuk kami dapat mengerti dan memahami, serta Roh Kudus menuntun kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirman atas kami sedia untuk belajar. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini sebagai bahan perenungan diambil dari ayat yang ke-7 sampai 18. Kolose pasal 7 ayat 7 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu, untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan ayat 16, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Demikian permintaan Paulus kepada jemaat di Kolose terkait dengan suratnya. Memang di dalam surat Paulus ini kita tidak bisa memahami sepenuhnya alasan Paulus menuliskannya. Bisa jadi sang rasul berasumsi bahwa persoalan agama asing yang menimpa jemaat di Kolose mungkin juga menimpa jemaat di Laodikia. Sehingga surat kepada jemaat di Kolose minta dibacakan juga kepada jemaat Laodikia
Sebaliknya, surat kepada jemaat Laodikia juga dibacakan kepada jemaat di Kolose. Karena memang baik di Kolose maupun di Laodikia muncul agama asing di tempat itu, sehingga kedua surat baik untuk Laodikia maupun Kolose dibacakan secara bersilang. Kalau ajaran mengenai agama asing itu berguna bagi jemaat Kolose, kemungkinan besar itu akan bermanfaat juga bagi jemaat di Laodikia. Pada titik ini sejatinya Paulus sedang mengajar jemaat Kolose untuk tidak memonopoli ajarannya untuk kepentingan jemaatnya sendiri. Paulus sepertinya hendak mengingatkan bahwa kabar baik tak layak dikonsumsi sendiri. Semakin banyak orang yang mendengar, semakin membuktikan baiknya kabar itu. Kemungkinan Paulus ingin mengembangkan persaudaraan Kristiani di antara jemaat Kolose dan Laodikia. Hal itu bisa diawali dengan berbagi berkat rohani yang mereka dapatkan melalui surat Paulus kepada mereka. Salah satu berkat yakni ajaran firman Tuhan tentunya yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Pengajaran yang sehat memungkinkan pertumbuhan rohani itu boleh ada dalam setiap kehidupan jemaat, dan biarlah pertumbuhan rohani itu dapat berlangsung dengan baik. Karena itu berbagi ajaran yang baik sesuai dengan pengajaran Yesus Kristus yang diberikan oleh Paulus sangat penting untuk dikembangkan supaya tidak ada jemaat yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan rohani. Intinya pertumbuhan rohani sangatlah penting dalam kehidupan umat beriman. Sayangnya kita yang hidup sekarang tidak memiliki salinan surat Paulus kepada jemaat di Laodikia. Namun kita bisa menduga bahwa jemaat di Kolose pun membacakan surat itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari perenungan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, pertumbuhan rohani sebagai orang percaya sungguh penting di mata Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dengan tekun belajar firman Tuhan, mempelajari ajaran-ajaran baik yang Tuhan telah berikan yang tertulis dalam kitab suci. Dengan tekun kita pelajari, dengan tekun kita laksanakan, maka iman kita boleh bertumbuh. Dan yang kedua, setiap orang percaya tentu punya ajaran dan tradisi. Namun tidak ada salahnya kita boleh saling berbagi, seperti surat kepada jemaat Kolose dibagikan kepada jemaat Laodikia. Sebaliknya surat kepada jemaat Laodikia dibagikan kepada jemaat di Kolose. Saling berbagi tanpa harus merasa diri superior atau inferior. Kita semua sama di hadapan Tuhan sebagai gereja Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Dan percayalah, ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dan kita juga mau berbagi bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain dalam pengajaran-pengajaran yang baik, Tuhan berkenan dan Tuhan akan memberkati setiap gerejanya. Baik setiap pribadinya bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, demikian juga kehidupan bergereja boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, sehingga banyak orang yang boleh mendengar kabar baik dan turut diselamatkan seperti kita sekalian. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita melaksanakan firman Tuhan senantiasa dengan tekun belajar dan boleh berbagi pengajaran yang baik kepada sesama saudara kita, sehingga kita boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahami bagaimana kami harus bersikap sebagai orang percaya. Kami sungguh bersyukur atas pengajaran Injil, keselamatan yang disediakan Tuhan sehingga kami menerimanya. Dan kami rindu pengajaran yang baik boleh kami bagikan, baik kepada sesama saudara seiman untuk saling menguatkan, maupun mereka yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan melalui kesaksian umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa,
Haleluya. Amin.